Namo Buddhaya, salam bahagia, penuh sejahtera bagi pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda dalam acara yang tentunya sudah kita tunggu bersama-sama, yaitu Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya pada bulan-bulan ini saudara-saudara kita sedang menjalankan ibadah puasa, dan tentunya di akhir, di puncaknya nanti ada yang namanya hari raya, atau di saat itu kembali ke fitrah atau kembali ke nol gitu ya. Ada sebuah ritual yang saling memaafkan di situ ya. Baik, tentunya kita juga ingin tahu apakah umat Buddha juga melakukan hal-hal semacam ini. Baik, pada malam hari ini kita mengambil sebuah tema yaitu saling memaafkan, dan tentunya narasumber kita yang luar biasa, selalu ceria. Beliau datang dari Surabaya. Tentunya Anda sudah kenal, beliau adalah Biku Tejapunyo Tera. Namo Buddhaya, Bante. Ya, namo buddhaya dan juga selamat sore dimanapun saudara sekalian pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Semoga selalu sehat, damai, dan selalu bisa memberikan yang terbaik dalam hidupnya, terutama juga bagi umat muslim dimanapun berada. Semoga sukses dalam menjalankan ibadah puasanya sehingga mendapatkan berkah dari bulan puasa ini. Ya, Bante, sesuai dengan tema kita yaitu saling memaafkan, dan tentunya saudara-saudara kita nanti di akhir dari puasa itu ada namanya sebuah ritual yang saling memaafkan, kembali ke fitrah atau kembali ke zero atau kembali ke nol gitu ya Bante. Sebenarnya adakah saling memaafkan dalam agama Buddha itu Bante? Iya. Jadi kalau dijawab panjang atau pendek ini mau jawabannya? Tidak panjang, jauh dan tidak pendek. Ada nanti yang lebih panjang Bante. Oh begitu. Jadi kalau misalnya di dalam pandangan agama Buddha itu bolehlah kita saling memaafkan, itu ada. Atau biasanya itu istilahnya mungkin abhayadana. Abhayadana itu adalah yang memaafkan. Kesalahan apapun itu kita bisa maafkan. Tapi kita harus tahu juga tentang hukum karma, di mana meskipun dimaafkan tetap aja kita, apa yang kita lakukan ini tetap akan berbuah, berakibat seperti itu. Jadi, misalnya seperti halnya Bante dengan Ibu Satna, mungkin Bante pernah melakukan ucapan yang menyakitkan, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Mungkin Ibu sakit, saya mengetahui itu dan saya minta maaf. Mungkin sudah dimaafkan, tapi tanaman saya ini tidak akan berhenti sampai di situ, tetap aja akan berbuah. Oh, tetap ya, meskipun kita sudah maaf-maafan, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tapi tetap tanaman apapun yang pernah kita tanam itu akan berbuah. Seperti itu. Berbuahnya gimana Bante? Suatu saat ya, suatu saat mungkin ada yang menyakitin saya. Bagi orang-orang yang lengah, waktu itu dia menanam dan saya memetik dari apa yang pernah saya tanam. Seperti itu. Berkali-kali lipat lagi? Ya, tidak berkali-kali lipat sih sebenarnya, sesuai dengan apa yang kita tanam. Ya, tapi kalau yang ditanam satu katanya berbuahnya banyak sekali. Itu beda dengan konsep kalau kita itu menanam kebajikan. Kebajikan yang kita lakukan itu begitu kita tanam, ini akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita sendiri, bermanfaat bagi orang-orang sekeliling kita, terutama orang tua kita yang mendidik membesarkan kita. Ini pun jasa kebajikan juga kita bisa dirasakan oleh semua makhluk, para dewa, para makhluk apapun itu, atau leluhur-leluhur kita. Bisa juga kebajikan ini juga bisa mengondisikan bagi semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita. Apabila kita memang melimpahkannya, mengondisikannya kepada mereka ikut merasakan, berbuah-buah, ikut berbuah. Tapi kalau berbuat biji kejelekan atau kejahatan tidak berbuah-buah Bante? Tidak seperti itu. Jadi kayak misalnya air ini kalau misalnya diibaratkan kebajikan tadi, semakin airnya banyak semakin mengalirnya jauh, begitu. Tapi kalau misalnya karma buruk, tanaman perbuatan buruk, kayak misalnya batu begitu jatuh, tidak mengalir ini, segitu aja. Tapi kalau air itu bisa mengalir, begitu merembet begitu. Benar ya, jadi kalau kita melakukan kejahatan kita itu akan kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Tapi kalau kita menanam kebajikan, memang kita sendiri yang akan menerima akibatnya, tapi bisa kita limpahkan, kita kondisikan. Semoga orang tua kita apabila mengetahui mereka bahagia, mereka senang. Begitu. Kemudian semoga leluhur-leluhur kita apabila memang membutuhkan doa dari kita, dengan kebajikan yang kita lakukan, kita limpahkan, itu mereka ikut bahagia. Tapi kalau berbuat membunuh ya Bante, orang tua kita ya
Aduh. Kita berbuat buruk, mungkin memang orang tua yang melahirkan kita bersedih. Iya pastilah Bante. Bersedih, tapi akibat itu akan tetap kembali kepada si anak itu. Ya, tidak sampai membuat orangnya keburukannya ini tidak bisa untuk menolong orang tuanya. Nah, karena keburukan. Ini bedanya kebaikan sama bedanya kebaikan dengan keburukan di situ. Ya, ya. Bante, kalau karmanya memang tidak dapat dihilangkan, Bante. Tadi kan karmanya tidak dapat dihilangkan nih. Jadi untuk apa kita saling memaafkan, Bante? Ya itu tadi. Kalau kita saling memaafkan, misalnya kita menyadari kita menyadari kita melakukan kesalahan, kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti itu, setidaknya di dalam hati kita itu ada kerendahan hati menyadari kesalahan itu. Dan setelah itu mungkin kita ada tekad untuk tidak mengulangi itu. Nah, bagi orang yang kita mintain maaf tadi, sepatutnya untuk memberikan maaf. Kenapa? Karena itu adalah pemberian yang lebih tinggi dari semua bentuk pemberian. Memberikan maaf itu ya? Iya. Minta maaf gampang nggak, Bante? Memberikan maaf? Memberi maaf itu yang susah juga. Oh, enak aja minta maaf, saya sudah disakitin, dilukain begitu. Iya, benar. Tapi kalau kita bisa memberikan maaf itu sangat luar biasa. Seperti itu pemberian yang luar biasa tinggi. Suatu karma baik tentunya. Sangat besar luar baiknya. Luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Seperti itu. Jadi memang apakah apakah meminta maaf itu harus diucapkan, ataukah memberikan maaf itu harus diucapkan, atau cukup dalam hati? Ya, bisa juga itu dalam bentuk di pikiran kita sendiri. Kita setelah menyadari kesalahan itu mungkin kita bertekad untuk memperbaiki ini tanpa diketahui oleh orang lain yang pernah kita sakiti. Bisa juga supaya orang lain yang kita sakiti tahu bahwa kita itu sadar tentang kesalahan kita ngomong kepada mereka untuk mengakui kesalahan kita, minta maaf kepada mereka baik lewat pikiran, ucapan, perbuatan. Saya minta maaf kalau pernah melakukan kesalahan. Mau dimaafkan atau tidak dimaafkan itu masalah dia, tapi yang setidaknya kita sudah menyadari, punya kerendahan hati untuk mau datang meminta maaf tadi, seperti itu. Karena masing-masing ini ya, yang meminta maaf itu ya sendiri, yang memberikan mau dikasih apa enggak juga sendiri. Tapi ada loh Bante, orang yang tidak mau mengucapkan permintaan maaf, tapi perbuatannya menunjukkan bahwa dia sebenarnya menyadari gitu loh kesalahannya. Itu gimana Bante? Ya sebenarnya itu memiliki kayak titik, memiliki pandangan yang salah begitu. Oh itu salah tuh sebenarnya. Pandangan yang kurang tepat. Jadi kalau kita memang berhubungan dengan orang lain, karena kita melakukan kesalahan itu dengan orang itu, sepatutnya kalau menyadari kesalahan itu kita minta maaf kepada orang itu lewat ucapan kita. Bukan hanya lewat ucapan saja, tapi harus ada perubahan di dalam perilaku kita bahwa kita itu memang benar-benar minta maaf dan mau merubah kesalahan itu. Bukan merubah sih sebenarnya sih, membuat kondisi supaya kita saat ini bisa baik, melakukan sesuatu yang baik, seperti itu. Kalau memperbaiki sesuatu yang sudah pernah kita lakukan untuk menjadi baik itu hal yang tak mungkin. Ya, memperbaiki sikap aja ya. Ya, karena apa? Karena yang kita misalnya kemarin kita melakukan pembunuhan atau pencurian atau melakukan pelanggaran yang lain. Kemudian saat ini kita menyadari kita mau memperbaiki yang kemarin itu. Kalau orang tidak sakti mondroguno bisa memutar waktu gitu ya tidak bisa kan. Waktu ini akan terus berlalu. Begitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah setelah menyadari kesalahan-kesalahan itu, saya bertekad untuk mulai saat ini untuk berbuat yang terbaik. Berarti itu sebuah transformasi, bukan formalitas ya Bante? Bukan formalitas. Nah itu memang kalau bisa sampai melakukan perubahan seperti itu, itulah fungsi manfaat dari ajaran agama diajarkan. Jadi kalau kemarin-kemarin kita tidak mengetahui, begitu memiliki keyakinan, memiliki ajaran agama yang dia yakini, dia berubah itu. Kalau kemarin-kemarin dia itu tidak mengetahui yang benar, begitu mempelajari suatu keyakinan, dia tahu yang benar. Oh ini yang benar, ini yang baik, ini yang bermanfaat. Sehingga dia akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktunya. Sering saya mengatakan bahwa tempat ibadah itu seperti hanya bengkel, perbaikan. Jadi bukan hanya formalitas secara
tata cara upacara saja, tetapi kita harus benar-benar membengkelin batin kita, sehingga begitu kita setelah keluar dari tempat ibadah tadi punya bekal untuk berubah menjadi lebih baiknya tadi. Ya, bertransformasi lebih baik ya. Baik Bante, berarti sebenarnya diciptakan kata maaf itu harus diucapkan ya Bante, nggak cuma dalam hati saja ya. Saya rasa gitu ya Bante ya. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya pembicaraan semakin seru, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah saat ini. Baik, pemirsa Dharma TV, selamat malam bagi Anda yang berada di Kediri, Tulungagung, Blitar, dan sekitarnya, Malang Raya. Tentunya selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel Dharma TV. Dan tentunya masih saya Satna Dewi di acara Manage Your Mind bersama Biku Teja Punyotera. Baik, tadi Bante katakan bahwa tempat ibadah itu semacam bengkel ya Bante ya. Sekarang gini loh Bante, banyak di antara pasangan-pasangan berumah tangga yang melakukan kesalahan seperti misalnya perselingkuhan misalnya Bante. Apa cukup dengan kata-kata maaf itu tadi Bante? Tanpa transformasi ya, diulang. Tadi kita sudah mengatakan bahwa selain kita mengucapkan permohonan maaf yang diawali dari pikiran kita mengetahui menyadari perbuatan kita salah, kita menyampaikan lewat ucapan kita, kita pun juga harus melakukan perubahan di dalam tindakan kita. Ya, ada yang sudah sebagai wujud untuk menunjukkan bahwa kita itu berubah, benar-benar menyadari kesalahan itu dan tidak mengulang-ulang itu lagi. Ya, itu. Ternyata Bante setelah dimaafkan, oke. Kembali lagi udah maaf, jatuh lagi Bante, gitu lagi jatuh. Gimana Bante? Apa perlu dimaafkan nih kalau sudah berkali-kali nih Bante? Tergantung dari orang yang dimintain maaf tadi, seberapa besar dia mampu memberikan maaf dan seberapa besar dia bisa bertahan dengan kesabaran menghadapi orang seperti itu. Semakin sabar sih udah oke-oke aja, karena dia menyadari dia menyadari sepenuhnya juga bahwa semua apapun yang dilakukan yang menerima akibatnya bukan dia tapi orang itu yang sendiri melakukan ya. Seperti itu. Tapi namanya sakit hati itu Bante, akibatnya itu Bante. Ya, tujuan orang memaafkan itu untuk apa sih sesungguhnya? Seperti hanya misalnya Ibu Satna Dewi nyakitin saya, kemudian minta maaf, saya kasih maaf. Sesungguhnya saya memaafkan siapa? Saya memaafkan diri saya sendiri. Mendamaikan diri sendiri ya? Mendamaikan diri saya sendiri. Gimana caranya supaya saya ini tidak timbul kebencian? Makanya tadi saya katakan memberi maaf itu adalah pahalanya sangat besar di antara semua bentuk pemberian. Dan itu serasa seperti di dalam surga Bante? Ya, jadi kalau kita tidak, yang menjadi akar kejahatan di dalam batin kita itu kan salah satunya adalah kebencian toh? Ya, ya. Maka pada saat kita bisa memberikan maaf tadi, tidak ada kebencian dalam batin kita, itu tidak ada kebencian. Tapi kalau kita, oh ya saya maafkan begitu, tapi di dalam hati, hati-hatimu, itu kan tidak, antara ucapan dengan hati itu tidak selaras begitu. Jadi benar-benar kita maafkan, ya saya maafkan begitu, supaya diri kita sendiri tidak timbul kebencian. Ya, dengan cara memberikan maaf sesungguhnya mengikis yang namanya kebencian. Kalau di dalam Buddhis itu dikatakan itu, dia menghina saya, dia merampas milik saya, dia melukai saya, dia menyakiti saya. Apabila masih ada pikiran-pikiran seperti ini, maka kebencian itu tidak akan pernah hilang dari batin kita. Kalau kita masih ada pikiran dia menghina, menyakiti, melukai saya, kebencian kita itu masih ada. Tapi kalau kita tidak pernah berpikir dia menghina saya, melukai saya, merampas milik saya, tidak ada pikiran begitu, sebenarnya kita itu adalah orang yang bahagia. Betul. Kita malah kasihan, gataran itu seakan juga ya, kok. Nggak terpengaruh ya Bante, tetap tegar gitu ya Bante? Tidak terpengaruh, tapi ya memang itu tadi tergantung dari kondisi sikap mental spiritual kita dalam menghadapi itu semua. Bagaimana menjaga indera kita supaya tidak gampang aja untuk hal-hal itu masuk. Karena kita harus mengetahui bahwa perjalanan kehidupan yang saat ini sudah kita berikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, tidak menutup kemungkinan bahwa karma-karma buruk yang pernah kita tanam itu tidak akan pernah berbuah. Bukan. Itu tetap akan berbuah, tapi dengan sikap mental spiritual yang sudah kita bangun dengan bagus, pada saat berbuah ini kayak dar begitu ya kita tetap menter begitu. Ya, menter itu Bante. Ya, tapi kalau kita tidak memiliki sifat mental spiritual yang bagus, kita emosi, tanam lagi. Dia nyakitin kita balas sakitin dia, balas membalas. Dan akhirnya yang dikatakan oleh Buddha itu adalah
kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Nah, itu baru akan selesai. Dia nyakitin kita, anggaplah itu adalah karma buruk kita berbuah. Setelah itu kita tidak usah membalas. Tapi kita kalau mau membalas, balas dengan cinta kasih. Semoga dia bahagia, semoga semua orang bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kalau kita menyadari dalam hidup kita, itu seringkali kita alami. Ya, seperti hanya Bante sendiri juga begitu. Ya, pada saat menjadi biku mungkin orang beranggapan bahwa menjadi biku sudah tidak mungkin mau melakukan kejahatan, tidak mungkin menjadi seorang teroris segala macam gitu kan. Suci gitu loh Bante, suci. Bukan suci, berusaha untuk memberikan yang terbaik saja. Kalau mencapai kesucian mungkin masih tahapannya harus berjuang lagi. Prosesnya Bante. Proses. Tidak begitu menggunakan pakaian-pakaian begini, oh langsung suci, bikunya suci. Tidak, ini proses untuk pembelajaran untuk menjadi orang yang sempurna, bersih di dalam pikiran, ucapan, perilakunya tadi, seperti itu. Nah, pada saat kita menjalani kehidupan seperti ini yang mungkin sudah sederhana, yang menjalankan kehidupan pertapaan yang tidak ngurusin hal duniawi, tidak mencari materi, tidak mencari kedudukan, tidak mencari nama, tidak mencari pengikut, tidak mencari pasangan hidup. Nah, banyaknya ya manusia itu kok dipikir-pikir ya, kita sudah berusaha untuk menjalankan hidup seperti itu, tapi bukan berarti karma buruk kita ini tidak berbuah, bukan. Tetap aja berbuah. Kalau kita tidak mengerti tentang hukum karma, hukum sebab dan akibat, pada saat berbuah itu mungkin kita tidak bisa terima dan membalas itu. Kamu tidak ngerti ya, saya ini berbuat baik begini untuk kamu juga kan, begitu. Kita marah-marah begitu. Tapi kalau kita ngerti, oh dia tidak ngerti, wajar kalau melakukan begitu. Kita yang ngerti berusaha mengendalikan diri supaya tidak timbul emosi, marah, benci, jengkel, dendam. Gimana supaya kita tidak membalas mereka? Sudahlah, damaikan hatinya, damaikan dirinya sendiri, tenangkan batinnya dengan kita misalnya semoga semua makhluk berbahagia. Dan ini ternyata sangat besar pengaruhnya. Pada saat mungkin saya pernah misalnya dilukain orang, disakitin orang dengan tutur katanya, dengan perilakunya. Saya begitu melihat itu timbul kebencian saya sudah tidak sadar. Ya, kesaut gitu ya Pak. Sadar, nyaut. Emosional ya. Bus gitu. Kayak api gitu ya Pak. Nah, pada saat kita mulai sadar, wih, saya kayak begini, itu sudah langsung kepotong itu. Kebencian itu langsung kepotong. Ya. Wah, saya kok kayak gini, begitu. Nggak malu apa udah digundulin begitu. Nggak malu dengan dipakai jubah begitu. Akhirnya begitu. Ini masih bergejolak waktu itu Mas Ian. Kondisi emosinya itu masih bergejolak. Akhirnya kita konsentrasikan gimana caranya. Ngulang kalimat semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. 2 kali, 3 kali, 4 kali turun, hilang sudah kebenciannya. Seperti itu. Jadi semakin lama kecepatannya untuk tersadar ini semakin cepat ya Bante ya. Ya kan kita sudah punya latihan, punya ininya. Kalau piawai. Seperti itu. Jadi harus mengetahui kondisi batin kita sendiri yang muncul itu apa, bagaimana, sehingga kalau misalnya itu yang buruk-buruk segera atasi dan dikikis, jangan sampai terkuasai dan kemudian kita lakukan ataupun kita ucapkan yang akhirnya menimbulkan karma-karma buruk lagi dalam hidup kita. Ya, nanti maaf-maafan doang tapi tidak benar-benar dari hati begitu. Diulang lagi Bante. Jadi usahakan kalau pada saat menerima karma buruk orang lain itu minta maaf, ya sudahlah kita maafkan. Sejahat apapun sudahlah kita maafkan. Karena saya punya prinsip, sejahat-jahatnya orang, kalau dia sudah ngerti, dia akan berubah menjadi orang baik. Kalau dia ngerti, kalau dia sadar, dia akan berubah menjadi orang baik. Kalau tidak sadar-sadar ya berarti nanti dia akan tersadarkan dengan kematiannya sendiri, berhenti dia. Mati kok sadar gitu Bante. Nah kalau sudah mati kan baru bukan, kalau sudah mati kan berhenti sendiri, sadar sendiri begitu maksudnya. Atau kadang-kadang aduh cek bodoh wong iki gitu ya Bante. Apa malah Bante menghibur. Nggak tega ngomong begitu. Kok mati ya Bante, kayak nyumpain. Nah sebenarnya apakah jika saling memaafkan itu bisa mengubah tingkat religius seseorang? Gimana maksudnya? Kalau sudah saling memaafkan, bisa mengubah tingkat religiulitas dari seseorang? Ya sebenarnya sih bisa juga kalau kita misalnya bisa memaafkan itu juga bermanfaat
baik bagi diri kita sendiri, baik bagi dia, dan juga bisa memotong itu tadi kondisi hubungan karma tadi, hubungan karma tadi. Jadi hubungan itu sudah tidak ada. Jadi seperti maksudnya saya, misalnya kita di sini ya, Busana sama Bante. Misalnya Busana melakukan kesalahan sama saya sudah maafkan. Sudah terputus itu. Saya tidak ada emosi, tidak ada kebencian, saya tidak menanam itu lagi, sudah terputus. Bukan berarti Busana tanamannya tadi tidak akan berbuah, tidak, tetap berbuah. Tapi setidaknya hubungan kita ini sudah terputus. Maksudnya saya tidak menanam lagi sehingga yang menimbulkan akibat kita musuhan lagi, ketemu musuhan lagi, seperti itu. Jadi sebenarnya energi dari kemarahan itu kayak suatu gelombang ya Bante. Ketika gelombang itu ditangkap oleh seseorang, kemudian dikembali, jadi kayaknya montal bolak-balik gitu ya Bante ya. Betul sekali. Tapi kalau ini tidak ditangkap, dia tetap akan mengalir gelombang itu, tapi menjadi lemah seperti itu ya. Ya. Seperti itu ya kalau imajinasi saya loh Bante. Ya, makanya saya sering mengatakan, kalau seseorang mau menanam karma buruk kepada saya dan memang karma buruk saya waktunya berbuah, silahkan tanam, silahkan tanam. Tapi saya berusaha untuk mengondisikan batin saya supaya tidak membalas itu semua. Sudahlah, saya terima. Oke saja, tidak apa-apa, silakan. Tapi itu kalau saya sadar, kalau tidak sadar ya berani kan. Iya Bante, apakah memaafkan juga termasuk meta? Jangan dijawab dulu Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Masih bersama saya Sapna Dewi, tentunya di acara Manage Your Mind. Baik, tadi ada pertanyaan yang terpotong dari Bante. Apakah memaafkan juga termasuk meta ini Bante? Ya, jadi di dalam kehidupan kita ini ada hal yang harus kita ketahui, yang harus kita kembangkan dalam batin kita. Itu istilahnya kediaman luhur kita yang harus kita tanamkan dalam batin kita bangun dalam batin kita. Itu apa itu? Yaitu kita harus membangun kediaman luhur kita, yaitu cinta kasih. Cintailah diri kita sendiri, karena tidak ada siapapun yang lebih mencintai diri kita selain diri kita sendiri. Kalau kita mau mencintai diri kita sendiri, lakukanlah yang terbaik dalam hidup kita untuk kebaikan, untuk kebahagiaan kita. Dan ini akan memberikan manfaat bagi semua orang, semua makhluk, karena kita melakukan kebajikan itu. Tapi kalau hanya untuk kebaikan kita ternyata bisa menimbulkan penderitaan bagi orang lain, itu namanya bukan cinta kasih itu. Bukan belas kasih itu. Tapi kalau cinta kasih yang benar-benar, karena kita mencintai diri kita sendiri, kita wujudkan itu dengan kita melakukan hal yang bermanfaat, yang benar, yang baik, yang bisa menimbulkan kebahagiaan bagi kita, bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi semua makhluk yang ada, seperti itu. Nah, makanya cinta kasih ini harus dipancarkan, diwujudkan di dalam pikiran kita. Makanya ada istilahnya meditasi cinta kasih, objeknya cinta kasih, mengulang kalimat semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Tertanamkan di dalam pikiran kita kalimat itu, semoga semua makhluk berbahagia. Harapannya begitu sering tertanam kalimat penuh dengan cinta kasih, berkembanglah cinta kasih dalam pikiran kita. Karena kita mengetahui bahwa pikiran ini menjadi pemimpin pelopor pembentuknya dari segala sesuatu, maka pikiran yang penuh dengan cinta kasih harapannya terpancar melalui tutur kata kita. Tutur katanya menjadi penuh dengan cinta kasih, perilakunya penuh dengan cinta kasih. Ini wujud dari cinta kasih kita kepada diri kita sendiri, supaya kita bisa hidup dengan bahagia. Kemudian sifat yang kedua, untuk kediaman luhur yang kedua yang harus kita tanamkan, yang kita bangun dalam batin kita, yaitu sifat belas kasih, karuna, mengharapkan orang lain, mengharapkan makhluk lain bahagia. Kalau mereka tidak bahagia karena kita memiliki cinta kasih, tolong mereka. Kalau mereka sudah bahagia, ya itulah kebahagiaan yang harus mereka pertahankan. Kebijaksanaan termasuk belas kasih bukan? Ya. Jadi cinta kasih yang harus didasari dari kebijaksanaan. Jadi yang didasari dengan kebijaksanaan ini sifatnya universal, bukan perseorangan, bukan kelompok tertentu, itu bukan. Jadi misalnya saya memancarkan cinta kasih ini hanya sekelompok umat Buddha saja, bukan. Saya memancarkan cinta kasih ini hanya kepada umat tertentu saja, bukan.
Tapi ini benar-benar cinta kasih yang kita pancarkan kepada semua orang, semua makhluk dengan harapan semoga semua makhluk berbahagia. Ya, cinta kasih itu kan bisa memang secara kesadaran dia Bante ya, dia mencintai semua makhluk, tapi juga dengan perbuatan ya Bante ya, dengan perbuatan. Yang saya ingin tanyakan itu Bante, di dalam belas kasih ini tadi kebijaksanaannya, misalnya gini, kita pilih-pilih loh Bante. Ya. Ngerti ya Mas Bante ya? Pilih-pilih gitu. Saya seperti hanya seorang ibu cinta kasihnya kepada anak yang pertama saja, yang kedua tidak, misalnya kayak gitu. Itu pilih kasih itu namanya Bante. Kan ada ya, berarti nggak ada ya? Pilih-pilih. Atau kalau yang ini tak kasih segini, yang ini kan boleh kebijaksanaan Bante. Dalam hal cinta kasih ini kita benar-benar tulus, murni, tanpa mengharapkan kembalian. Yang menggerakkan kesadaran. Kesadaran kita. Jadi misalnya kalau kita melihat di dalam konteksnya Sang Buddha waktu menjadi bodhisattva, hidupnya beliau sendiri persembahkan untuk kebahagiaan semua orang, semua makhluk. Hidupnya sendiri. Sebenarnya semua manusia juga saya berusaha sih, karena kan saya berusaha mencontoh, meniru dari apa yang dicontohkan oleh Sang Buddha atau murid-murid terdahulunya begitu. Saya berusaha untuk jiwa raga saya abdikan kepada masyarakat dengan harapan semoga mereka semuanya bahagia seperti itu. Dan bahkan sampai sekarang pun saya juga sudah kemarin kita sudah sampaikan ke kesehatan, ke dokter rumah sakit tertentu di sana untuk saya menyediakan semua organ tubuh saya pada waktu saya meninggal dunia, silahkan diambil kalau memang digunakan, masih bisa digunakan. Jadi saya sih pikir-pikir sudah tidak ada lagi yang perlu untuk saya khawatirkan dengan kehidupan tubuh jasmani saya lagi begitu. Jadi sekarang saya hanya berusaha untuk memfokuskan gimana menjaga kesehatannya, bagaimana menjaga batin saya. Jadi jangan sampai nanti begitu meninggal dunia organnya diambil tapi banyak penyakitnya. Aduh. Seperti itu. Jadi menjaga organ tubuh saya supaya tetap sehat, sehingga harapannya ini nanti bisa dimanfaatkan oleh yang masih hidup untuk kehidupan mereka. Tapi tidak buru-buru untuk berganti. Oh tidak, kita masih ada ya, kesempatan untuk berusaha melakukan yang terbaik. Kenapa harus buru-buru? Ya, tapi kalau misalnya ada orang mengatakan meninggal dunia pasti masuk surga, mati aja sekarang. Gitu ya? Iya, tapi kalau misalnya enggak pasti begitu. Usahakan untuk terus berbuat baik. Karena semakin berbuat baik bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, ini akan sangat besar manfaatnya bagi kita dan juga bagi orang lain di sekeliling kita, seperti itu. Enggak usah buru-buru mati. Menciptakan surga juga di sini tentu. Ya, surga di dalam. Mati memang pasti, tapi tidak perlu dicari. Tinggal tunggu waktunya saja, ya. Entah kapan itu ya Pak. Jadi sifat untuk bagaimana mencintai makhluk hidup kita harus benar-benar wujudkan dengan harapan mereka semuanya juga bahagia. Mau agamanya apa, mau di benua mana, mau pakai bahasa apa, kulitnya warna apa, ya silakanlah. Saya tidak mempermasalahkan itu semua. Yang penting mereka hidup benar, hidup bahagia, sudah. Kalaupun tidak benar, terimalah karma masing-masing. Jadi memang sudut pandangnya tuh ketika melihat makhluk itu ya memang sudah begini ya Bante ya. Ya semuanya dalam proses karmanya masing-masing. Sudah tidak ada kebencian. Bisa akan kabeh lah. Kita semua lagi digodok gitu ya. Ya, saya merasa bahwa kita semua orang, semua makhluk ini sama-sama hidup di dalam penderitaan. Jadi kita tidak perlu mencari kebahagiaan di atas penderitaan makhluk lain. Seperti kata Sang Buddha itu seperti itu, ya sudah saya berusaha untuk terapkan. Saya tidak mencari kebahagiaan di atas penderitaan makhluk lain. Ya. Jadi berusaha untuk melakukan supaya orang lain, makhluk lain bahagia, hanya itu saja. Ya. Seperti itu. Itu tentunya proses dari belas kasih itu setelah memahami kehidupannya Bante. Ya. Setelah memahami baru kemudian timbullah yang namanya wes gak pilih-pilih kan. Orang lain mau membenci saya, orang lain mau mencela saya, mau menyakiti saya, silahkan. Tapi saya tidak mau melayani itu semua. Saya memancarkan cinta kasih kepada mereka semua, kan. Semoga mereka semuanya berbahagia. Pancarkan itu tanpa membeda-bedakan. Oh ini warna ini saya harus sekian, oh warna ini harus sekian, ini yang bahasa ini sekian. Tidak ada. Semuanya saya perlakukan sama. Kenapa? Karena kita semuanya di dalam ruang lingkup hidup penderitaan. Kelahiran kita ini akan semuanya berakhir dengan ketuaan, kesakitan, dan kematian. Lahir pasti mengalami kematian. Jadi karena kita semuanya juga sama-sama akan mengalami kondisi itu, saya tidak perlu untuk menyiksa makhluk lain untuk kepentingan saya pribadi atau untuk kebahagiaan saya sendiri. Tidak perlu itu.
Ya. Semuanya orang tujuannya sama, semua orang tujuannya, semua makhluk tujuannya sama. Apa itu? Kebahagiaan. Mereka juga tidak menyukai penderitaan, sama juga seperti saya. Saya tidak menyukai penderitaan. Saya menyukai kebahagiaan. Tapi untuk terbebas dari penderitaan ini, kita usahakan supaya tidak menyiksa makhluk lain, tidak membunuh makhluk lain, tidak sampai membuat orang lain menderita karena kita ingin bahagia tadi. Seperti itu. Itu wujud cinta kasih, belas kasih kita yang murni, yang bersih tanpa mengharap kembalian begitu. Saya memberikan ini, kamu berani memberi berapa? Itu emangnya bisnismen, dagang. Itu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Emang kamu berani kasih berapa? Wani piro. Wani piro. Kemudian sifat yang kedua, yang ketiga adalah sifat ikut senang, ikut bahagia kalau ada orang lain sukses. Saya bisanya seperti ini, saya mendapatkan kebahagiaan seperti ini, saya puas dengan ini. Kalau misalnya ada orang yang bisa lebih daripada itu, saya tidak perlu iri hati. Kenapa? Karena dia memiliki kondisi yang lain. Wajar kalau misalnya dia memiliki itu, bahagia karena itu, seperti itu. Saya tidak perlu iri hati karena kesuksesan atau kebahagiaan yang dicapai oleh orang lain. Kalau lihat orang susah? Saya berusaha untuk menolong karena saya memiliki cinta kasih itu. Tapi tidak tahu sih orang-orang ini biasanya silahkan kalau misalnya ada kesusahan, kesulitan, telepon, hubungin atau apa. Jangan sampai Anda itu memaksakan diri Anda sampai melakukan kejahatan yang akhirnya itu menjadi sampah masyarakat, menjadi problem kehidupan kita semua, seperti itu. Kalau ada apapun permasalahannya pasti ada jalan keluarnya dengan cara yang benar. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang buruk yang akhirnya membuat Anda sendiri menderita, seperti itu. Cuma jarang orang yang mau ngomong, Bante saya itu ada permasalahan kayak begini, gimana solusinya atau apa. Belum lihat bikunya tampangnya gini, oh nanti jangan-jangan saya dibudakan, saya jangan-jangan nanti suruh jadi biku, mikirnya. Kalau saya begitu saya ada masalah, begitu saya ingat Bante Teja punya, oh tidak ada masalah gitu. Kalau saya Bante langsung ceria gitu loh Bante. Ya, kita sendiri sih sebenarnya sih mengharapkan semua orang itu yakin sesuai dengan keyakinannya dia, hidup dengan keyakinan yang dia yakini, dan bahagialah dengan kehidupannya, seperti itu. Karena bisa diistilahkan ini, kita ini memiliki agama ini ajarannya sama, mengajarkan tentang kebenaran. Kalau bahasanya berbeda nampaknya, tapi dari semua kebenaran kalau dipraktekkan rasanya ini loh sama. Rasa dari kebenaran yang kita praktekkan sama. Rasa kejahatan yang kita praktekkan juga tetap penderitaan. Betul. Seperti itu. Mau agamanya apapun, tinggal di benua manapun, silahkan praktekkan kebenaran. Untuk siapa? Untuk Anda sendiri. Anda bahagia dari praktek kebaikan yang Anda lakukan itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita harus menyadari bahwa semua makhluk ini memiliki karmanya masing-masing. Betul. Jadi saya memang perlu memancarkan cinta kasih, mengorbankan apapun yang saya miliki atau apapun yang bentuknya milik saya untuk kebahagiaan semua makhluk, memang iya. Tapi saya tidak perlu sedih, tidak perlu nangis, tidak perlu meratap kalau seumpamanya saya itu membantu, menolong, tidak bisa menolong mereka, maksudnya terbebas dari penderitaannya. Kenapa? Semua orang punya pola pikirnya sendiri-sendiri, kehidupannya sendiri-sendiri, karmanya sendiri-sendiri. Gelo boleh nggak Pak? Menyesal? Sebentar aja. Tidak perlu. Oh, nggak perlu ya? Tidak perlu menyesali, tidak perlu gelo gitu. Ya sudahlah, seperti itu. Ada tsunami, ya sudahlah, memang karmanya. Kita sudah berusaha untuk pikiran, ucapan, perilaku kita, kemampuan kita curahkan untuk membantu menolong semua orang, semua makhluk. Kalau seumpamanya makhluk itu tidak tertolong, bukan karena kita tidak mau peduli, jangan bukan, pernah merasa bersalah seperti itu, tapi karena mereka punya karmanya sendiri tadi. Seperti itu. Makanya buatlah pulau pelindung bagi dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Teguhkan keyakinannya, lakukan kebajikan. Semua dari bentuk kebajikan ini hasilnya rasanya sama, yaitu rasa kebahagiaan. Begitu. Nah, itulah kalau kita bisa melakukan itu, sesungguhnya kita sendiri sudah mendamaikan diri kita sendiri, memaafkan diri kita sendiri, dan juga kita bisa memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakat sekeliling kita. Ya, di dalam agama Buddha apa ada tradisi, Pak, Bante, untuk permohonan maaf ini? Tradisi ya? Biasanya ada tradisi itu. Jadi biasanya kalau seperti saat ini kan
para Bante sedang memasuki masa wasa. Jadi dari kemarin itu kita masuk wasa, masuk hari berdiam diri. Kalau mungkin umat Islam istilahnya puasa. Kalau bagi kami para biku namanya wasa. Wasa itu masa berdiam diri. Masa berdiam diri. Pada waktu musim hujan kita tidak boleh pergi kemana-mana, istirahat di tempat untuk banyak melatih diri saja. Ya, musim hujan memang becek Bante, hujan-hujan ya, keluar Bante. Di sana banyak sekali tumbuh-tumbuhan, biji-bijian tumbuh, banyak binatang-binatang melata keluar dari sarangnya, sehingga kita dianjurkan untuk tidak pergi-pergi karena ditakutkan menginjak-injak mereka. Oh, ini cerita juga, ini lucu juga. Baik. Sebentar Bante, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah satu ini. Tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind, dan narasumber kita yaitu Biku Tejapunyo Tera. Baik, tadi ceritanya yang nggak boleh keluar tadi di puasa tertentu ya Bante, yang seperti puasa juga ya Bante ya? Mungkin istilahnya orang awam mungkin puasa, karena waktu itu kita memang tidak bisa pergi-pergi, bebas begitu. Jadi membatasi ya? Ya, membatasi diri. Jadi pada saat musim hujan, khusus untuk musim hujan, ya kalau di zaman Sang Buddha memang bulan-bulan ini adalah musim hujan dulu. Kalau sekarang kan di Indonesia musim panas. Kemarau ini Bante, nggak jelas itu ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah pada waktu musim hujan itu kan banyak biji-bijian itu tumbuh. Kemudian banyak binatang-binatang melata yang rumahnya di tanah ngerong-ngerong itu kan pada keluar semua, kena masukkan air begitu. Lah mereka keluar semua. Lah kalau kita jalan-jalan, memang biasanya para biku itu kan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, tangga yang musafir begitu. Musafir ya. Jadi diharapkan untuk berhenti karena supaya tidak menginjak-injak tumbuh-tumbuhan yang waktunya tumbuh dan binatang-binatang yang melata-melata tadi. Banyak aktivitasnya kurangi wihara ya, untuk ke dalam batinnya lebih banyak begitu. Kalaupun misalnya pergi itu juga diperbolehkan, tapi tidak melebihi dari 7 hari. Ya, kalau lebih dari 7 hari itu sudah melanggar aturannya juga. Seperti itu. Ya, jadi boleh pergi karena misalnya orang tuanya lagi sakit, boleh datang untuk merawat, menengok beliaunya. Kalau misalnya ada temennya berpikir mau lepas jubah, kita harus mendengar kabar begitu harus segera lari ke sana untuk menenangkan batinnya. Ada apa, solusinya gimana begitu. Kan ada misalnya seperti itu. Teman-teman kita yang berpikiran mau lepas itu kan ada juga. Ya kita kalau tahu ya langsung kita kabur ke sana. Ada apa, gimana begitu. Tenangkan dulu. Ayo kalau enggak pergi ke tempat saya, tenangkan dulu, atau pergi ke hutan sana, kita tinggal di sana dulu, happy lah, ngurusin batinnya sampai kondisinya baru tenang lagi, seperti itu. Gejolak-gejolak itu selalu ada ya Bante, sebagai memang manusia. Ya mungkin kan tadi yang lihatin hiu-hiu yang pakai lipstick itu kan mungkin tertarik begitu. Ya mungkin ya bahaya rintangan begitu. Nah, kemudian juga pada saat terkena bencana atau karena bencana alam, maksudnya banjir atau tanah longsor segala macam, kita segera mencari pertolongan atau pindah ke tempat yang aman. Itu boleh kita meninggalkan tempat, membantu untuk mengevakuasi dirinya, teman-temannya tadi, bisa kita meninggalkan tempat itu. Atau juga karena memang umat membutuhkan untuk kita pergi menerima kebajikan dari mereka. Seperti hanya saya tadi sebelum datang ke sini sudah mampir ke rumahnya umat karena beliau berpikir rumah saya ini kok rasanya tidak nyaman. Saya ingin berbuat baik sama Biku Sangga untuk membacakan parita begitu, supaya saya ingat ajaran Buddha, Dhamma Sangga begitu. Akhirnya kita datang ke sana, bacakan parita. Ya, mereka kebetulan juga berdana makan. Nah, selesai langsung jalan ke sini tadi. Berdana uang nggak boleh Bante? Ya, kalau kita sih sesungguhnya kebutuhan kita itu adalah 4 kebutuhan tadi. Makanan, tempat tinggal, jubah, dan obat-obatan. Kebutuhan kita itu. Jadi kalau misalnya mau berdana itu. Begitu. Nah, kadang-kadang orang sekarang ini tidak mau repot-repot. Nah, udahlah dikumpulkan dalam bentuk rupiah.
begitu. Nah, bentuk rupiah ini kalau kami para Bante kan tidak boleh pegang, tidak ATM boleh. nggak boleh juga. Hah? ATM juga nggak boleh. ATM, ATM bisa sih sebenarnya, tapi kita tidak bisa menggunakan itu. Jadi kita tidak bisa pegang uang, boleh pegang ATM. Repot juga. Repot juga ya berarti. Aduh, jadi enak ya, banget deh. Semua yang hal-hal begitu sih urusannya umat sih. Jadi kita tidak perlu untuk menerjunkan diri, melibatkan diri untuk mengurusan itu. Seperti itu. Jadi ada dayaka yang memang ngurusin itu. Kalau misalnya ada orang yang berdana, misalnya uang tadi, maaf ya. Jadi bahasa kita sebenarnya catuk pacaya, itu nanti ada umat yang ngurus. Nanti kan dia. Kalau saya perlu baru saya ngomong begitu. Jadi saya tidak tahu sampai sekarang ini ada orang berdana seberapa, itu saya tidak tahu. Itu namanya luar biasa kaya rayanya Bante. Bayangin loh Bante. Saya merasa tidak punya. Ya tidak punya sekaligus kaya gitu, kaya sekaligus miskin kalau saya itu ya Bante. Kaya tapi miskin ya. Iya kaya tapi miskin, miskin tapi kaya gitu loh Bante. Iya Bante, apa akibatnya jika kita tidak pernah memaafkan Bante? Kalau kita tidak pernah memaafkan seseorang, memangnya kita itu tidak pernah salah. Ya, kalau tidak pernah salah ya bolehlah kita ngomong begitu. Tapi kalau kita pernah salah, pernahkah kita punya pikiran untuk meminta maaf atau dimaafkan? Kan tidak pernah merasa salah itu loh. Nah, itulah. Itu namanya ditik mana. Pandangan pikiran yang salah. Jadi kalau dia memegang keegoan, keakuannya tadi, pandangannya, pengertiannya tadi, dia itu sudah tidak tepat itu. Jadi cobalah belajar tentang kebenaran yang diajarkan oleh orang-orang bijaksana, karena kita hidup dalam satu keluarga, ada pasangannya, karena kita juga pernah melakukan kesalahan dengan pasangannya, dengan anak-anak, dengan keluarganya. Cobalah kita menyadari, pernahkah kita melakukan kesalahan, saling memaafkan. Kalau dia pernah berbuat salah kemudian dia minta maaf, sama juga seperti hanya kita. Kalau kita pernah berbuat kesalahan, kita pun juga perlu minta maaf untuk dimaafkan. Kayaknya kalau manusia itu pusatnya salah ya Bante? Ya, sebenarnya kalau ada orang pernah berbuat salah kepada saya selalu bersedia memaafkan. Apapun bentuk kesalahannya saya maafkan. Seperti itu. Sama seperti hanya kalau saya pernah berbuat salah, saya menginginkan saya itu selalu dimaafkan. Ya. Tapi sebelum dia meminta maaf, saya sudah memaafkan, udah. Enak gitu rasanya kalau saling maafkan, lego rasanya, surga banget ya, plong gitu ya Bante. Jadi kalau kita tadi memaafkan di dalam segi ajaran Buddha adalah pemberian yang tertinggi dari semua bentuk pemberian. Ya itu kesimpulannya Bante. Baik, ya. Ini waktunya memang sudah terbatas Bante. Jadi monggo apa yang bisa disimpulkan Bante dari pembicaraan kita tentang saling memaafkan. Baik, kita tidak tidak memungkiri bahwa di dalam kehidupan kita ini kita tidak sendiri. Ada orang-orang di sekeliling kita yang pernah kita berkumpul, berbaur dengan mereka. Nah, tentu saja pernah juga kesalahan itu kita lakukan, baik di dalam pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita. Alangkah baiknya kalau kita menyadari kesalahan itu, kita meminta maaf. Masalah dimaafkan atau tidak dimaafkan, yang penting kita sudah menyadari kesalahan kita dan kita sudah melakukan upaya untuk meminta maaf. Tapi yang pasti bukan hanya kita diberi maaf saja yang kita harapkan, tapi kita sendiri yang harus ada perubahan yang menjadi lebih baik. Nah, begitu kita bisa memberikan maaf kepada orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita, itulah sebagai bentuk pemberian yang tertinggi dari semua bentuk pemberian. Maka maaf, saling memaafkan itu sesungguhnya sangat dianjurkan supaya kita bisa melakukan kebajikan dalam bentuk memberi, yaitu dengan kalimat memaafkan tadi. Karena itulah sesungguhnya cara bagaimana mengikis kebencian, ketidakpuasan, dendam, sakit hati di dalam batin kita. Seperti itu. Kikislah kebencian dalam diri kita dengan kita memberikan maaf. Ya. Sekian, terima kasih, semoga bahagia dimanapun berada. Ya, terima kasih Bante Teja. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya bagi Anda yang saat ini masih memendam rasa dendam, benci, iri ya, sebaiknya itu rasanya nggak enak kan sebenarnya, rasanya nggak enak sekali. Ternyata dengan memberikan maaf itu menjadikan dada kita menjadi lapang ya, dengan lapang dada.
enak sekali kalau udah lapang dada, kayaknya ada sorga gitu di dada kita. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya kita semua belajar banyak pada malam hari ini dari seorang Bante yang selalu ceria, selalu semangat yang saya ketahui, Bante Teja Punyo. Dan tentunya kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan terima kasih banyak, selamat malam, dan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.